Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah kejadian aneh yang menggemparkan banyak orang. Seorang ustadz yang berangkat haji dengan penuh kebahagiaan. Namun setelah tiba di Mekah, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuhnya berubah. Wajahnya bukan lagi manusia. Ia menjadi sosok yang mengerikan. Manusia anjing. Apa dosa yang telah ia perbuat hingga mendapat hukuman seberat ini? Namun sebelum kita mulai, marilah kita tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga sholawat ini menjadi saksi di akhirat. Dan kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Dan jangan lupa, like dan subscribe channel ini. Karena dengan begitu, kita ikut membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadikannya amal jariah yang tak terputus. Mari kita simak kisahnya. Ustadz Rahman duduk di dalam pesawat dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia bersyukur karena akhirnya bisa menunaikan ibadah haji, sebuah perjalanan yang didambakan banyak orang. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Jamaah di sebelahnya, Pak Hamid, tersenyum ramah. Subhanallah, akhirnya kita sampai juga di perjalanan suci ini, Ustadz. Rahman mengangguk, namun tidak membalas senyum itu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Entah mengapa, tubuhnya terasa panas meski pendingin udara di dalam pesawat cukup dingin. Ia memejamkan mata, mencoba tidur. Namun begitu kelopak matanya tertutup, bayangan masa lalu muncul begitu jelas. Wajah seseorang yang pernah ia zalimi. Suara rintihan seseorang yang dulu ia abaikan. Rahman tersentak. Ia membuka mata dan menarik napas panjang. Astagfirullah. Bisiknya pelan. Pak Hamid menoleh. Kenapa, Ustadz? Rahman menggeleng. Tidak apa-apa, hanya sedikit pusing. Ia mencoba menenangkan diri, tapi semakin dekat pesawat menuju tanah suci, semakin kuat perasaan aneh yang menghantui pikirannya. Sesampainya di Bandara Jeddah, Rahman keluar dari pesawat bersama rombongan. Saat kakinya menginjak tanah Arab, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Saat itu, ia belum tahu bahwa sesuatu yang mengerikan sedang menantinya di kota suci Mekah. Setelah menempuh perjalanan panjang, Ustadz Rahman dan rombongan akhirnya tiba di Mekah. Dari kejauhan, kemegahan Masjidil Haram tampak bersinar di bawah cahaya matahari. Para jamaah bergegas menuju penginapan untuk beristirahat sejenak sebelum menjalankan ibadah umrah. Namun, sejak memasuki kota suci ini, tubuh Rahman terasa semakin berat. Kakinya seakan sulit melangkah, seolah ada beban yang tak terlihat menahannya. Ia mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya kelelahan setelah perjalanan panjang. Malam itu, Rahman berdiri di depan cermin di kamar hotelnya. Ia melihat wajahnya sendiri, tapi ada sesuatu yang aneh. Matanya tampak lebih gelap dari biasanya. Ada bayangan samar di belakangnya, tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ketika ia membasuh wajahnya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam dadanya. Suara itu bukan suara perut kosong atau detak jantung. Suara itu lebih mirip geraman pelan, seperti suara binatang yang sedang menahan marah. Rahman tersentak. Ia menatap cermin sekali lagi. Dadanya naik turun dengan cepat. Ini hanya halusinasi, gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Keesokan harinya, ia bersama rombongan menuju Masjidil Haram untuk menunaikan umrah. Begitu langkahnya mendekati area Ka'bah, tubuhnya kembali gemetar. Semakin dekat ia ke rumah Allah, semakin berat langkahnya. Lalu, saat jaraknya hanya beberapa meter dari Ka'bah, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Orang-orang di sekelilingnya tiba-tiba menjauh. Beberapa dari mereka menutup hidung, seolah mencium bau busuk yang menyengat. Rahman merasakan tatapan mereka yang penuh kebingungan. Astagfirullah, bau apa ini? Bisik seorang jamaah. Rahman mencoba mencium tubuhnya sendiri, tapi ia tidak mencium apa-apa. Namun, semakin lama, tatapan orang-orang kepadanya semakin tajam. Seolah-olah ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Ia melanjutkan tawaf, tapi setiap kali ia mendekati Ka'bah, dadanya semakin sesak. Napasnya memburu.
Suara gemuruh di dalam tubuhnya semakin jelas terdengar. Kali ini bukan hanya geraman, tapi suara lolongan pendek yang teredam. Rahman merasakan ketakutan merayap di dalam hatinya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya, tapi satu hal yang pasti, ia mulai menyadari bahwa ini bukan hal yang biasa. Malam itu, Rahman tak bisa tidur. Matanya terus menatap langit-langit kamar hotel, sementara suara dengusan aneh terus terdengar dari dalam dadanya. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, gambaran wajah seseorang muncul begitu jelas. Wajah lelaki yang dulu pernah ia sakiti. Ia bangun dan berjalan menuju kamar mandi. Dengan tangan gemetar, ia membuka keran dan membasuh wajahnya. Namun, saat ia mengangkat kepala dan menatap cermin, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayangan dirinya tidak sepenuhnya manusia. Matanya tampak menyala dalam kegelapan. Rahangnya lebih panjang, dan di sekitar lehernya terlihat bulu-bulu kasar mulai tumbuh. Rahman mundur beberapa langkah. Astagfirullah. Ini tidak mungkin. Suaranya bergetar. Ia menatap tangannya. Kukunya lebih panjang dari sebelumnya, seolah berubah menjadi cakar. Ia mencoba menggenggam air di wastafel, tapi jari-jarinya terasa lebih kaku. Tiba-tiba, tubuhnya terasa panas luar biasa. Seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang ingin keluar, meronta, menghancurkan dirinya dari dalam. Ia berusaha mengendalikan napasnya, membaca istighfar berulang kali. Suara ketukan pintu membuyarkan kepanikannya. "Ustadz, Anda baik-baik saja?" Suara Pak Hamid terdengar dari luar. Rahman buru-buru menutup keran, merapikan dirinya, dan berusaha menenangkan napas. Dengan suara yang masih bergetar, ia menjawab, Saya baik-baik saja." Namun, di dalam hatinya, ia tahu semuanya jauh dari baik. Pagi harinya, Rahman merasa tubuhnya lebih ringan, tetapi perasaan aneh itu masih ada. Ia berjalan menuju Masjidil Haram bersama rombongan. Saat memasuki area masjid, pandangan orang-orang kembali tertuju padanya. Seorang pria tua yang duduk di sudut tiba-tiba menatapnya dengan tajam. Tatapan itu bukan tatapan biasa. Seolah pria itu bisa melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Rahman mempercepat langkahnya, tapi suara lelaki tua itu menghentikannya. "Wahai anak manusia, taubatlah sebelum semuanya terlambat." Rahman merasakan darahnya berdesir. Ia tidak mengenal lelaki itu, tapi kata-kata yang diucapkannya seolah mengarah kepadanya. Langkahnya gemetar. Jantungnya berdetak lebih kencang. Ia tidak tahu mengapa, tapi hatinya berkata bahwa sesuatu yang lebih mengerikan akan segera terjadi. Rahman berjalan cepat meninggalkan lelaki tua itu. Ia mencoba mengabaikan kata-katanya, tapi suara itu terus terngiang di kepalanya. Taubatlah sebelum semuanya terlambat. Langkahnya semakin berat. Napasnya memburu. Ia merasa dadanya semakin sesak, seperti ada beban yang menghimpit dari dalam. Saat mencapai hotel, ia langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Ia duduk di tepi tempat tidur. Tangannya mencengkeram rambutnya. "Apa yang terjadi padaku?" Gumamnya pelan. Tiba-tiba, kenangan lama kembali muncul. Kenangan yang selama ini ia coba lupakan. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum ia menjadi ustadz, ia adalah seorang pedagang yang terkenal di kampungnya. Dari luar, ia tampak sebagai sosok yang jujur dan berwibawa. Namun, ada satu dosa besar yang selama ini ia tutupi. Ia pernah menipu seorang lelaki tua buta, mengambil seluruh hartanya dengan alasan sedekah. Lelaki itu tidak punya siapa-siapa, hanya hidup dari belas kasihan orang-orang. Saat ia menyadari bahwa dirinya ditipu, sudah terlambat. Ia meninggal dalam keadaan miskin dan penuh kesedihan. Rahman ingat, saat lelaki itu meninggal, ia tidak merasa bersalah sedikit pun. Ia justru merasa lega karena rahasianya terkubur bersama jasad lelaki itu. Tapi sekarang, di tanah suci, dosa itu seperti kembali hidup. Seakan-akan arwah lelaki tua itu tidak pernah benar-benar pergi, menunggunya untuk menerima balasan. Rahman menatap kedua tangannya. Jari-jarinya kembali terasa kaku. Kulit di punggung telapak tangannya terlihat lebih kasar, lebih gelap.
Bulu-bulu halus mulai muncul di permukaannya. Ia menggeleng keras. Tidak, ini tidak mungkin. Tapi tubuhnya tidak berbohong. Setiap detik yang berlalu, perubahan itu semakin nyata. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Suara Pak Hamid kembali memanggilnya. Ustadz, kami akan berangkat ke Arafah untuk wukuf. Anda ikut, kan? Rahman menatap cermin sekali lagi. Wajahnya masih manusia, tapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang perlahan berubah di dalam dirinya. Ia menarik napas dalam. Ya, saya ikut. Meski tubuhnya bergetar, ia tahu ia tidak bisa lari. Perubahan itu sudah dimulai. Dan ia tidak tahu apakah ia masih bisa menghentikannya. Rahman berdiri di padang Arafah bersama jutaan jamaah lainnya. Suara talbiyah menggema di seluruh penjuru, menggugah hati siapapun yang mendengarnya. Langit cerah, angin berhembus lembut, membawa kesejukan bagi para hamba yang datang dengan segala harapan dan doa. Namun, di tengah keagungan hari wukuf, Rahman merasakan sesuatu yang berbeda. Tubuhnya kembali terasa berat, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Kakinya mulai sulit digerakkan, dan jantungnya berdetak tak beraturan. Ia mencoba tetap fokus berdoa, mengangkat kedua tangannya, memohon ampun kepada Allah. Tapi saat ia membuka mulut, suara yang keluar bukanlah suara manusia. Itu lebih menyerupai geraman pelan, seperti suara binatang yang tertahan. Rahman buru-buru menutup mulutnya. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada yang menyadarinya. Namun, beberapa jamaah mulai meliriknya dengan tatapan aneh. Peluh dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba mengatur napasnya, tapi dadanya terasa semakin sesak. Tubuhnya mulai bergetar, seakan ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Lalu, ia melihat tangannya. Ia tercekat. Jari-jarinya semakin panjang dan kukunya mengeras, berubah menjadi cakar tajam. Kulit di punggung tangannya tampak lebih gelap. Bulu-bulu kasar mulai tumbuh lebih lebat. Rahman menelan ludah. Ini bukan halusinasi. Ini nyata. Ia menggenggam jubahnya erat-erat, mencoba menyembunyikan perubahan yang terjadi. Tapi rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Tulang-tulang di punggungnya terasa bergerak, seolah tubuhnya sedang merombak dirinya sendiri. Rahman merunduk, menahan erangan. Ia takut orang-orang menyadari apa yang sedang terjadi padanya. Tapi semakin ia berusaha menahan, semakin kuat perubahan itu terjadi. Lalu, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Lelaki tua yang ditemuinya di Masjidil Haram, orang yang sebelumnya memperingatkannya, berdiri tak jauh darinya. Tatapannya tajam, penuh arti, seolah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Rahman semakin panik. Ia ingin berlari, ingin bersembunyi, tapi tubuhnya terasa semakin asing. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang. Suara takbir berkumandang di seluruh Arafah, menggetarkan hati setiap manusia yang hadir. Namun bagi Rahman, suara itu seperti panggilan terakhir sebelum sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dan saat takbir berkumandang, tubuhnya tak lagi bisa menahan perubahan yang sedang terjadi. Rahman jatuh berlutut di padang Arafah. Kakinya gemetar, tubuhnya menggigil. Ia merasakan setiap inci kulitnya berubah. Setiap sendi tubuhnya berderak seperti dipaksa menyesuaikan bentuk yang bukan miliknya. Angin berhembus semakin kencang. Di sekelilingnya, jamaah tetap khusyuk berdoa, tak menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Namun, mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bau menyengat yang tak biasa tercium di udara. Beberapa orang menoleh ke arah Rahman. Wajah mereka menunjukkan kebingungan. Pak Hamid, yang sejak tadi berada di dekatnya, akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Ustadz, Anda kenapa? Wajah Anda pucat sekali. Rahman ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa ia baik-baik saja, tapi suara yang keluar dari tenggorokannya bukan suara manusia. Itu suara geraman rendah, suara binatang yang hendak mengamuk. Orang-orang di sekitarnya mulai menjauh. Tatapan mereka berubah dari kebingungan menjadi ketakutan. Lalu, perubahan itu mencapai puncaknya. Rahman merasakan wajahnya tertarik ke depan,
rahangnya memanjang, giginya tumbuh runcing seperti taring. Tangannya yang kini lebih menyerupai cakar mencengkeram tanah. Kuku-kukunya menusuk pasir lembut padang Arafah. Pakaian ihramnya terasa longgar di beberapa bagian. Tubuhnya kini lebih besar, lebih berotot, tapi bukan dalam bentuk manusia. Seseorang di antara jamaah menjerit. Astagfirullah. Apa itu? Ketakutan mulai menyebar. Beberapa orang mundur, sementara yang lain terdiam, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Rahman menatap ke bawah, melihat bayangannya sendiri di pasir yang diterangi cahaya matahari. Ia bukan lagi manusia. Bulu-bulu lebat menutupi tubuhnya. Wajahnya bukan lagi wajah seorang ustadz, melainkan perpaduan antara manusia dan anjing liar. Taringnya terlihat jelas. Matanya bersinar tajam. Ia mencoba berbicara, tapi yang keluar hanyalah erangan memilukan. Suara takbir masih berkumandang di udara, semakin menggema di telinganya. Tapi bagi Rahman, suara itu kini terdengar begitu jauh, seolah-olah ia telah terlempar dari dunia manusia. Di tengah kepanikannya, ia menoleh dan melihat lelaki tua yang sejak tadi memperhatikannya. Lelaki itu menggeleng pelan, tatapannya penuh iba. Rahman ingin berlari, ingin pergi dari tempat ini, tapi tubuhnya tak lagi sepenuhnya berada dalam kendalinya. Lalu, dari kejauhan, suara azan berkumandang. Dan saat itulah, Rahman menyadari sesuatu yang lebih mengerikan menantinya. Suara azan berkumandang, menggema di seluruh padang Arafah. Setiap kata yang dilantunkan mengguncang hati mereka yang mendengarnya, membawa ketenangan bagi para jamaah. Namun bagi Rahman, suara itu justru menjadi cambuk yang menyakitkan. Tubuhnya bergetar hebat, seolah ada kekuatan yang menolaknya dari tempat suci ini. Ia mencoba berdiri, namun kakinya terasa kaku. Cakarnya mencengkeram pasir, napasnya memburu. Jamaah yang melihatnya semakin ketakutan. Beberapa di antara mereka mulai berlari, sementara yang lain tetap diam, tak percaya dengan apa yang ada di depan mata mereka. Pak Hamid mundur perlahan. Wajahnya penuh ketakutan. Astagfirullah. Ustadz, apa yang terjadi pada Anda? Suaranya bergetar. Rahman ingin menjawab, ingin meminta tolong. Tapi suara yang keluar dari mulutnya hanyalah geraman lirih. Ia kini benar-benar terperangkap dalam tubuh yang bukan miliknya. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Pasir berputar di sekelilingnya, seperti ada kekuatan yang hendak menelannya. Rahman merasakan tubuhnya semakin lemah. Di tengah kepanikannya, ia kembali menoleh ke arah lelaki tua yang sejak tadi memperhatikannya. Lelaki itu masih berdiri di tempatnya. Tatapannya penuh iba. Kemudian, dengan suara yang dalam dan tegas, lelaki itu berkata, "Wahai manusia, ketahuilah, siapa yang menzalimi sesama dan tidak bertaubat sebelum ajal menjemputnya, maka ia akan menerima balasan yang setimpal. Kini kau melihat akibat dari dosa-dosamu sendiri." Rahman merintih. Air mata mengalir dari matanya yang kini bukan lagi mata seorang manusia. Ia ingin menyesal, ingin memohon ampun, tapi ia tidak tahu apakah masih ada waktu baginya. Dan pada saat itu, tubuhnya mulai menghilang. Bulu-bulunya perlahan lenyap bersama angin. Cakarnya melebur dengan pasir. Ia merasakan seluruh tubuhnya tertarik ke dalam pusaran yang tak terlihat. Jamaah yang menyaksikan kejadian itu terdiam, tak bisa berkata-kata. Dalam hitungan detik, sosok Rahman benar-benar menghilang. Yang tersisa hanyalah pakaian ihramnya yang tertinggal di atas pasir. Angin kembali tenang, suara azan masih bergema, dan kehidupan di padang Arafah berjalan seperti biasa. Namun, bagi mereka yang menyaksikan kejadian itu, kisah Rahman akan selalu diingat. Sebagai peringatan bahwa kezaliman yang tak terampuni akan menemukan balasannya, bahkan di tanah suci sekalipun. Cerita ini mengandung pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Setiap perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, akan berbalas sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak bisa menghindar dari hukumnya, terutama jika kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Perubahan yang terjadi pada Ustadz Rahman dalam cerita ini adalah gambaran dari konsekuensi dosa yang tidak diampuni dan tidak ditangani dengan benar.
Salah satu ayat Al-Quran yang dapat mengingatkan kita akan pentingnya tobat adalah sebagai berikut. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Surah An-Nisa, pukul 4.48. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah akan mengampuni segala dosa kecuali syirik, dan dosa lainnya akan diampuni jika kita benar-benar bertaubat. Namun, jika kita tidak bertaubat dan terus menambah kezaliman, maka akibatnya bisa sangat fatal. Rahman dalam cerita ini diingatkan bahwa dosa yang tidak disesali, tidak hanya menghancurkan diri kita di dunia, tapi bisa berdampak buruk di akhirat. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Jangan pernah meremehkan kekuatan tobat dan pentingnya memperbaiki diri agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih besar. Terima kasih telah membaca cerita ini. Jika Anda merasa terinspirasi dan mengambil hikmah dari cerita ini, jangan ragu untuk berkomentar, memberi like, dan subscribe jika Anda ingin mendengar cerita-cerita lainnya yang bermanfaat. Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk oleh Allah untuk selalu berada di jalan yang benar.